Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan khusus bahas saham Goto, karena juga ada pertanyaan atau permintaan, Bang bahasin Goto dong, kenapa dia ARB 2 kali dan kira-kira kapan rebound. Dan juga ada pertanyaan kenapa porsi masyarakat Goto itu gede banget ya. Pokoknya hari ini kita akan bahas is all about Goto. Nah, kita lihat di sini guys. Mas Bro bisa lihat di RTI di saham Goto. Di sini ada namanya porsi masyarakat. Porsi masyarakatnya itu adalah 62% sekian. Dan mungkin teman inget ya, waktu itu Goto itu IPO itu cuma 3% kalau nggak salah ke porsi publik ya, sekitar 3%. Tapi kenapa tiba-tiba di RTI itu masyarakat jadi 62%? Apakah waktu dia dibuka lokopnya itu pada jualan? Enggak Mas Bro, enggak. Jadi dari awal itu memang Goto porsi masyarakatnya itu udah gede. Mas Bro bisa lihat ke prospektusnya, ini juga untuk meluruskan aja. Jadi nggak terjadi guyuran di sini ya. Kalau misalnya keguyuran 60% ini nggak bakal seperti ini. Ini kan nggak kejual sebenarnya. Waktu dia ARB berjilid-jilid ini kan sebenarnya nggak bisa kejual juga. Jadi Goto itu sejak awal memang porsi masyarakatnya gede. Mas bisa lihat di prospektusnya. Waktu IPO Goto, Mas lihat di sini, yaitu di pemegang saham non SDHSM-nya. Di sini kalau kita lihat lain-lain, kepemilikan kurang dari 5%, ini udah 55% sekian Mas Bro. Jadi kalau kita lihat di yang sekarang itu adalah 62%, itu pemegang saham Goto awal itu cuma jual sekitar 7% aja setelah lock up dari 55 ke 62. Nah, 7% doang sebenarnya dibuang ke publik, bukan 60% ini, bukan. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya namanya Goto itu adalah startup teman-teman ya. Startup itu adalah perusahaan yang bakar duit lah, bahasa seperti itu. Jadi dia itu menggalang dana atau mencari investor sebelum dia IPO, itu dia udah nyari investor teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akses ke Goto dulu sebelum IPO, Mas Bro bisa suntik dana ke Goto, istilahnya investasi lah di Goto. Nanti kalau udah IPO itu jadi saham. Seperti itu, nanti dikasih saham. Jadi Mas Bro investasi dikasih saham sebelum IPO dulu. Jadi di sini ini ada banyak banget orang teman-teman. Nah, di sini ya, mungkin di dalamnya itu ada ribuan orang yang punya saham 0,01, 0,02, 0,0005 seperti itu di dalam sini. Jadi ini ada orang banyak. Jadi istilahnya sejak awal Goto IPO itu pun pemegang sahamnya itu udah banyak banget porsi publiknya teman-teman. Ya mungkin porsi publik yang istilahnya yang punya akses ke Goto dulu lah. Kalau kita gitu ya, kita hanya bisa beli saham Goto setelah Goto IPO. Tapi ada juga segelintir masyarakat itu yang bisa investasi di Goto dulu teman-teman. Makanya dia masuk ke sini. Nah, sebelum IPO. Jadi memang ini enggak ada guyuran ya sebenarnya. Memang udah dari awal itu Goto porsi publiknya itu udah gede teman-teman. Nice, itu jawaban yang pertama tentang porsi publik Goto. Nah, kita lihat Goto itu ARB 2 kali. Nah, kira-kira kapan reboundnya? Nah, kalau ditanya kapan rebound, nah kita lihat di sini teman-teman ya. Di bagian sini Goto. Nah, kita lihat brand Goto di sini, ini adalah hari ini. Itu ada sekitar 21 juta lot ya, nge-offer di 105. Jadi ini masih banyak banget. Tapi waktu pagi ya, saya itu perhatikan Goto itu open ARB. Waktu pagi itu sekitar 26 juta. Jadi ada memang pembelian banyak. Kemarin sore itu sekitar 84 miliar, bener ya. Banyak banget ya yang beli Goto kemarin. Ini filenya segini. Filenya 84, berarti ada yang beli di harga ARB. Apakah akan segera bangkit? Nah, kita lihat teman-teman ya. Kalau Goto itu, kalau menurut saya teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini Goto ada namanya sesi sideways ya. Di sini ada sideways, yaitu di kisaran harga 90 sampai 97. 90 sampai 97 itu adalah sideways-nya. Dan bagi teman-teman yang istilahnya mau masuk Goto, perhatikan Goto kalau udah berhenti di sekitar 90. Nah, itu Mas Pur baru mulai entry. Dan untuk memastikan itu kita harus lihat bagian broker summary tentunya ya. Broker summary di sini, kalau ngelihat saham yang seperti ini, Mas Bro lihat broker summary dari pertama kali bangkit. Kalau kita lihat di sini, Goto itu udah ARB berjilid-jilid dan bangkitnya di tanggal 13. Nah, kita lihat di sini, Mas Bro langsung masukin aja ke broker summary di tanggal 13 bulan Desember sampai sekarang atau kemarin ya, hari Jumat. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata ada
ada AK yang jadi top buyer sekitar 518 miliar, itu dia punya AVG 107. Nah ini berarti udah lewat teman-teman, AVG-nya AK. Berarti AK itu dalam posisi floating loss. Terus kita lihat di sini ada KI. Nah ini nggak jauh beda. Jadi AK dan KI itu punya jumlah lot ya, jumlah uang yang di GoTo itu nggak jauh beda ya, cuman 100 miliar ya, nggak jauh beda ya. Jauh banget ya 100 miliar ya. Tapi ya dikit lah ya bedanya. Bandingin sama 48, 42 kan jauh. Ya pokoknya ini setara lah, buyer 1 dan buyer 2 itu setara. Tapi dia punya AVG yang jauh banget. Kasih lihat di sini. Si KI itu AVG-nya 88, si AK itu AVG-nya 107. Oke ya, jadi KI itu posisinya masih cuan lupir. Jadi istilahnya AK pun nggak akan ambil resiko. Dia AVG down atau nahan sahamnya itu jauh di atas AVG-nya KI. Jadi kemungkinan besar GoTo besok masih ARB lagi. Ya karena ini posisinya masih 105, dan kalau ARB lagi itu sekitar harga 97,98 kalau nggak salah. Nah di harga 98 juga si KI itu masih cuan 10% lebih. Nah berarti kemungkinan besar mungkin aja sih guys, GoTo itu akan berhenti di sekitaran 90. Nah kalau si KI ini udah AVG-nya udah istilahnya udah mau mendekati, harga saham GoTo itu udah mau mendekati AVG-nya si KI, kemungkinan KI juga akan nahan ya. Si AK juga akan mulai AVG down. Nah, itulah saat dimana saham GoTo ini akan rebound, teman-teman. Berarti sesuai dengan analisa saya ini, berarti si GoTo ini akan ketahan dari harga 90 sampai 97 ya, mungkin akan di sini teman-teman. Di sini ya. Jadi harusnya sih nggak akan lebih turun dari 88. Nah ini baru analisa aja ya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya sangkut di saham GoTo, tunggu aja di kisaran harga 90. Kalau dia ada perlawanan, berarti KI dan AK udah mulai masuk lagi karena dia sebagai top buyer. Nah itulah saatnya Mas Bro averaging down. Nah biar nanti istilahnya nggak terlalu buang-buang amunisi ya. Kalau teman-teman misalnya setiap ARB AVG itu akan istilahnya AVG-nya juga akan dapat tinggi juga ya kalau misalnya saham itu turun terus. Jadi mendingan pakai yang seperti ini aja, yaitu saat mendekati top buyer, AVG top buyer baru Mas Bro mulai AVG itu aja ditandai dengan enggak ARB lock. Kalau besok masih ARB lock, kemungkinan ya akan jatuh sampai ke 90. Tapi kalau besok itu udah istilahnya hijau gitu ya, ada perlawanan seperti itu, nah kemungkinan itu saatnya rebound ya di harga 97 lah, sekitar itulah 97-98. Kalau misalnya masih bawa turun, kemungkinan akan sampai ke 90. Nah itu baru mulai rebound. Oke, mungkin itu aja yang mau saya dari kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.